Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marsha Trisha Fatimrisi dari kelas E angkatan 2019 dengan NIM B1A1 19260. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi mata kuliah kimia fisika dengan materi ikatan ion, di mana tujuan dari pembuatan video ini ada dua, yaitu tujuan yang pertama yaitu tujuan umum untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai materi yang akan dibahas. Yang kedua, tujuan khusus yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kimia fisika sekaligus sebagai tugas mid semester. Sebelum kita berbicara tentang ikatan ion, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu ikatan kimia. Secara sederhana, ikatan kimia adalah suatu daya tarik menarik antara atom-atom yang menyebabkan suatu senyawa dapat bersatu, di mana daya tarik menarik antara atom-atom ini dapat menentukan sifat-sifat dari suatu zat. Untuk itu, ikatan kimia terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan hidrogen, dan yang terakhir ikatan van der Waals. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ikatan ion. Oleh karena itu, sebenarnya apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif yang dimana jika suatu atom melepaskan elektron, maka atom tersebut mengalami bermuatan negatif, sedangkan jika atom yang lain menerima elektron, maka atom tersebut akan bermuatan positif. Ion-ion yang terbentuk dari ion positif dan negatif tersusun secara berselang-seling dan membentuk suatu molekul raksasa atau molekul yang sangat besar. Pada umumnya, ikatan ion ini terbentuk karena adanya serah terima elektron. Jadi, atom yang satu memiliki kemampuan untuk melepaskan dan yang lain memiliki kemampuan untuk menerima. Pada umumnya, ikatan ion juga sering disebut sebagai ikatan elektrovalen atau heteropolar. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut sebagai senyawa ion. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari ikatan ion. Ciri-ciri dari ikatan ion yang pertama ialah 1. Memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Karena ikatan ini memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, menyebabkan ikatan ion ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan memiliki daya sebar
ke segala arah. Maksudnya ialah ke segala tempat. Akan tetapi bukan berarti ikatan ion ini lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen. Sifat yang kedua yaitu memiliki daya tarik menarik yang kuat. Jadi setiap senyawa dalam ikatan ion ini memiliki tarikan atau daya tarik menarik antara ion atau atom itu sangat kuat. Kemudian yang ketiga, tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa dikatakan tidak dapat mengantarkan arus listrik? Karena ikatan ion ini memiliki sifat konduktivitas pengantar arus listrik itu lemah dalam bentuk padatan. Mengapa? Karena kalau dalam bentuk padatan, arus listrik sulit merambat. Tetapi dalam bentuk lebur sangat mudah untuk mengantarkan arus listrik. Sedangkan yang keempat, membentuk kristal. Jadi dalam suhu kamar, struktur dari ikatan ion ini berbentuk kristal yang tersusun atas ion positif dan negatif. Berikut yaitu syarat. Syarat suatu senyawa disebut ikatan ion ialah di mana setiap senyawa memiliki kemampuan untuk melepaskan satu elektron tanpa memerlukan banyak energi, sedangkan senyawa yang lain memiliki kemampuan untuk menerima elektron yang dilepaskan. Contohnya yaitu pada golongan 1A, natrium, nomor atomnya 11, berarti 281, membentuk Na+, 28. Mengapa Na+? Karena natrium melepaskan satu elektron. Contoh yang kedua, misalnya golongan 2A, Ca, nomor atomnya 20, berarti 2882, membentuk Ca2+ tambah 2 elektron, berarti 288, karena dia melepaskan 2 elektron. Kemudian yang terakhir yaitu pembentukan ikatan ion. Pembentukan ikatan ion terbagi atas 2, yaitu pembentukan ion positif dan negatif. Pembentukan ion negatif ini terjadi karena suatu atom memiliki kemampuan untuk menerima elektron. Pada umumnya, atom atau senyawa yang menerima elektron itu merupakan unsur non-logam. Unsur non-logam juga sering disebut sebagai unsur elektronegatif. Contoh, golongan 7A, oksigen, nomor atomnya 8, berarti 26,
tambah 2 elektron membentuk O2 minus. Mengapa O2 minus? Karena ini menerima 2 elektron. Pembentukan ion positif. Pembentukan ion positif terjadi karena suatu atom melepaskan elektron. Umumnya atom yang melepaskan elektron merupakan unsur logam. Unsur logam melepaskan elektron dikarenakan agar konfigurasinya itu sama dengan konfigurasi dari unsur gas mulia atau unsur golongan 8A. Pada umumnya unsur logam merupakan unsur elektron positif. Biasanya unsur golongan 1A cenderung melepaskan 1 elektron, sedangkan unsur golongan 2A cenderung melepaskan 2 elektron. Berdasarkan materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa ikatan kimia adalah suatu daya tarik menarik antara atom-atom yang menyebabkan suatu senyawa dapat bersatu. Kemudian, ikatan kimia terbagi atas ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam dan hidrogen, serta yang terakhir ikatan van der Waals. Kemudian, ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan negatif, yang dimana yang menerima elektron akan bermuatan positif, sedangkan yang melepaskan elektron akan bermuatan negatif. Kemudian, sifat atau ciri-ciri dari ikatan ion terbagi atas: yang pertama, memiliki titik didih dan titik lele yang tinggi; yang kedua, memiliki daya tarik menarik yang kuat; yang ketiga, tidak dapat menghantarkan arus listrik; dan yang terakhir, strukturnya berbentuk kristal. Kemudian, syarat terjadinya ikatan ion yaitu adanya serah terima elektron, di mana elektron yang satu memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron tanpa membutuhkan banyak energi, sedangkan senyawa yang lain memiliki kemampuan untuk menerima elektron. Kemudian, pembentukan ikatan ion terbagi atas pembentukan ion positif dan pembentukan ion negatif. Senyawa yang terbentuk dari ikatan ion disebut senyawa ion. Kenapa harus adanya daya tarik menarik dalam suatu ikatan antara atom-atom agar setiap atom itu mencapai puncak stabil, sama seperti konfigurasi elektron gas mulia. Atom yang negatif disebut anion, sedangkan yang positif disebut kation. Adanya gaya tarik menarik dari setiap atom menyebabkan setiap atom itu memiliki bermuatan listrik yang disebut elektrostatik. Gabungan dari anion dan kation menghasilkan senyawa ionik. Penamaan senyawa ionik dimulai dengan mengurutkan nama kationnya terlebih dahulu, baru diikuti dengan pengurutan nama anion. Demikianlah hasil review materi ikatan ion saat ini. Apabila ada kesalahan dalam pemberian materi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.